Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sebelum melanjutkan sedikit membahas yang kemarin, yaitu pembahasan yang membatalkan tayamum. Kemarin sempat dibahas ketika termasuk yang membatalkan tayamum yaitu mengetahui adanya air, dengan yakin mengetahui adanya air sebelum sholat, atau kalau sebelum sholat mutlak ya, kan sudah kemarin. Kalau di dalam sholat dilihat kalau sholatnya wajib diqodoi, yaitu sholat fi mahallin yaghlibu fihi wujudul ma', maka batal tayamumnya walaupun tengah-tengah sholat, kan seperti itu kemarin ya. Kemudian yang ibarah yang di Bishrul Karim kemarin yang tentang yang tentang niat iqamah atau iqamah atau niat iqamah atau niat itmam di sholat yang digosor ketika tengah-tengah sholat. Gambarannya seperti ini ya, itu juga bisa membatalkan tayamum. Gambarannya seperti ini, kita takbir sholat duhur gosor dengan tayamum karena tidak ada air di tempat yang biasanya yaghlibu fihi adamul ma' ya. Kemudian setelah takbir, sebelum kita iqamah atau niat itmam, kita melihat air, yakin kalau ada air, baru kita niat iqamah atau niat itmam. Nah, ini baru tayamumnya batal. Kenapa? Karena ketika dia niat iqamah atau niat itmam itu seperti memulai sholat baru, seakan-akan ru'yahnya sebelum sholat, karena ada ru'yah sebelum niat itmam, dan niat itmam seakan-akan mulai sholat baru, maka batal tayamum sholatnya. Jadi seperti itu gambaran yang kemarin. Kemudian kalau gosor nggak ada niat iqamah berarti sah. Nah. Kemudian untuk kalau seandainya dia gosor tetap misalnya, atau dia sholat atau dia tidak batal tayamumnya karena dia sholat fi mahallin yaghlibu fihi adamul ma', maka ya apa batalnya nanti setelah salam, ketika dia ngelihat. Misalnya kita takbir sholat asar ya dengan tayamum, tengah-tengah sholat ngelihat air, maka tidak batal karena saya tayamum di tempat yang biasanya memang tidak ada air. Ya dilanjutkan boleh sampai selesai. Ketika selesai langsung batal tayamumnya, alias tayamumnya hanya sah untuk sholat itu saja. Kenapa? Karena sudah yakin nemu air. Untuk sholat yang lain walaupun sholat sunnah sudah wajib wudu karena sudah menemukan air wujudul ma' sebelum sholat. Binisbah untuk sholat lain. Mungkin itu yang kemarin. Jadi bergantung tempatnya. Mahal yaghlibu fil wujudul ma' wa adul ma'. Nah, dan bergantung niat iqamahnya juga. Kalau fi mahallin yaghlibu fihi adamul wujudul ma' berarti batal. Kalau fi mahallin yaghlibu fihi wujudul ma' walaupun tidak niat iqamah langsung batal. Sholat saat tayamum. Iya. Yang ada pembahasan kalau fi mahallin yaghlibu fihi adamul ma'. Tamam. Sekarang membahas tentang haid. Pembahasan tentang haid. Sebelum kita masuk pembahasan haid,
ilmu-ilmu seperti pembahasan darah, haid atau yang lain-lain ini wajib bagi perempuan untuk mempelajari, ya. Dan wajib bagi perempuan semua fardu ain itu wajib dia pelajari, dan bahkan dia boleh keluar tanpa izin suami kalau suami tidak mau menanyakan, ya. Atau tidak bisa ditanyai, tidak mengajari dia misalnya, sedangkan dia butuh, maka boleh keluar walaupun tanpa izin suami, walaupun tanpa mahram. Kalau sampai keluar surul balad, walaupun tanpa mahram. Jadi ketika suaminya tidak bisa jawab, maka boleh suaminya yang menanyakan keluar. Tapi kalau suaminya tidak mau menanyakan, maka boleh bagi perempuan keluar walaupun tanpa ridhonya suami. Dan kalau itu disyaratkan kalau suaminya thiqah, kalau suaminya thiqah, boleh dia yang menanyakan, nanti dia yang mengabarkan hukumnya. Kalau suaminya tidak thiqah, wallahu a'lam. Karena Anda baca di Manhajul Qawimnya Ibn Hajar, wa huwa thiqah. Harus kalau thiqah suaminya baru boleh untuk si perempuan bisa mengambil hukum dari suami. Karena khawatir suaminya nanti akhirnya tidak menyampaikan ilmu yang benar itu. Kalau tidak tiga ya. Jadi harus tiga. Ala kulli hal. Jadi termasuk yang penting ya mengetahui ilmu darah ini, walaupun bagi orang laki, karena takutnya nanti pas istrinya tidak tahu, akhirnya nanti tidak bisa jawab, istrinya nanti keluar nanti tanpa izin, ya, tanpa ridho. Dan boleh. Kemudian sekarang membahas tentang al-haid atau haid dan darah-darah yang lainnya. Al-haidu, bismillahirrahmanirrahim. Al-haidu, haid secara bahasa yaitu lughatan as-sayalan, mengalir. Artinya haid itu secara bahasa mengalir. Situ dikatakan hadul wadi idza salama'u. Dikatakan mengalir itu lembah jika di situ mengalir airnya. Wa syar'an secara syariat yaitu apa? Damu jibillatin. Darah jibillah. Jibillah itu tabi'ah. Maksudnya jibillah yaktadhihi tab'us salim, alias darah yang memang normal bagi orang yang keluar itu suatu yang normal, bukan karena penyakit atau karena sebab. Normalnya memang keluar, gitu ya. Kemudian yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, yang keluar dari paling dalam bagian rahimnya perempuan. Berbeda nanti dengan istihadhah. Ala sabilis shihah, karena ala sabilis shihah ya dalam keadaan sehat, gitu. Dalam keadaan sehat, bukan karena penyakit. Bukan karena penyakit. Sebagian ulama menambahi min ghairi sababin, tanpa sebab. Berbeda dengan nifas. Nifas walaupun nifas ya karena sehat juga, tapi ada sebabul wiladah. Tapi kalau haid min ghairi sabab. Sebagian ulama mengatakan inna gaulahu fi awqatis sihha la hajata ilaih, ya, illa li mujarradil idah li'annahu ustufida min ta'bir bil jibillah. Sebagian ulama mengatakan ala sabilis sihha ini ya cuma untuk lebih supaya menjelaskan saja, karena sudah dijelaskan bahwa dam jibillah, kalau jibillah itu ya berarti sehat, gitu. Kalau jibillah itu berarti sehat. Tapi sebagian ulama menambahi ala sabilis sihab min ghairi sababin, tanpa sebab. Ya ini apa? Berbeda dengan nifas. Kalau nifas dia dengan sabab wiladah, melahirkan. Jadi fi awqatin makhsusah,
dalam waktu-waktu yang tertentu. Maksudnya apa? Ya dia mempunyai waktu paling sedikitnya sekian, paling banyaknya sekian, paling biasanya sekian. Juga keluar dalam umur tertentu. Misalnya paling sedikitnya nanti ada semua itu. Nanti ada semua. Jadi itu tadi pengertian daripada darah haid. Pengertian daripada darah haid. Kemudian nifas. Nifas itu apa? Secara bahasa maknanya nifas itu melahirkan, al-wiladah ya. Dan secara syariat yaitu wa huwa dam al-kharij ba'da faraghir rahim. Atau di sini huwa dam al-kharij akibal wiladah gitu saja. Darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian ya harus darah ini keluar setelah selesai semua proses melahirkan. Misalnya kalau belum semuanya keluar, misalnya dia melahirkan, keluar darah. Setelah itu ternyata masih ada kembarannya di dalam yang belum keluar. Maka darah yang keluar antara dua anak ini tidak disebut nifas. Tidak disebut nifas. Kemudian atau darah yang keluarnya bareng sama anak itu juga tidak disebut damu tolak dan damul adam alladzi yakhruj bersama walad itu tidak disebut nifas. Tapi nanti hukumnya dia bukan haid, bukan nifas kecuali kalau ittasala bi haidin qablahu baru dia disebut haid juga. Itu saja. Atau kalau bainato amen haid. Kalau bainato amen tidak istaufa syurutul haid. Haid ya. Kalau tolak dawu fasad ila ittasala. Jadi kalau darah yang antara dua anak kembar itu kalau memenuhi syarat haid misalnya yaumun walailah ya haid berarti. Tapi kalau tidak memenuhi syarat haid ya bukan haid. Kalau damu tolak itu juga darah haid jika bersambung dengan yang haid yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi nifas itu darah yang keluar setelah, kalau di sebagian kitab ba'da faraghir rahim min jami'il walad, yaitu darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari seluruh anak. Kalau anaknya banyak ya semuanya sudah keluar. Atau anaknya satu tapi terputus-putus misalnya. Yang keluar tangannya dulu, badannya dulu. Nah ini sampai benar-benar kosong, baru setelah keluar semua darahnya baru disebut nifas. Kemudian kemudian disyaratkan juga nifas ini disebut akibal wiladah, setelah melahirkan, alias tidak lebih dari 15 hari setelah melahirkan. Kalau sudah di atas 15 hari setelah melahirkan tidak keluar darah, sampai lebih dari 15 hari baru keluar darah, maka darahnya sudah bukan nifas. Ya haid jika memenuhi syarat haid. Jadi seperti itu. Itu pengertiannya nifas. Kemudian disebut nifas kenapa? Karena li khurujihi ba'da nafsin ya. Karena keluarnya darah itu setelah nyawanya anak kecil. Gitu. Setelah nyawa. Oh ya, kemudian yang penting juga nifas ini tidak harus yang dilahirkan sudah berupa anak. Walaupun mudghah, gumpalan darah, atau alaqah masih mudghah gumpalan daging afwan. Atau alaqah masih gumpalan darah yang mabda'u khalqin adamin, yang disaksikan ya oleh Gowabil, oleh bidan bahwa ini bakal jadi anak aslinya, tapi keguguran. Nah, setelah keguguran itu juga nifas ya. Itu juga disebut darah nifas. Kemudian ya. Ya. Walaupun disengaja ya tetap nifas. Pokoknya
apabila keluar gumpalan daging atau darah yang aslinya ini kalau dibiarkan bakal jadi anak begitu ya. Atau kalau takdir jadi anak ya maka itu juga nifas setelah keluar mudghah atau alaqah. Kemudian kemudian haid ini atau nifas ini, haid atau nifas ini berpengaruh dalam hukum hanya dalam manusia saja. Kalau hewan tidak ada hukumnya. Dan bahkan sebagian ulama ngomong haidnya hewan itu ya haid lughawi saja. Yang penting keluar darah. Tidak tahu apa dari aksarahim apa enggak, yang penting keluar darah itu sudah disebut haid. Nah, hewan-hewan yang haid ini ada 8. Sini ada bet-betannya ya. Yahidu min zirruhi dobu'un mar'atun. Yang haid dari semua hewan yang memiliki ruh yaitu ada 8. Dobu itu haina ya. Haina itu haid. Mar'atun perempuan manusia. Kemudian wa arnabun kelinci, naqatun onta, wa kalbatun anjing. Khufashun kelelawar, alwazghatu cicak juga. Wal hajru, masyaallah hajr. Ini enggak tahu. Ya? Al-unsa minal khil. Kuda betina berarti. Itu juga haid. Faqad ja'at thamaniyatan wa hadza mu'tamad. Nah, ini yang ada 8 berarti hewan yang bisa haid. Tapi apa ada pengaruhnya sama hukum? Apakah kalau haid tidak boleh disembelih ya? Tidak ada ya. Sama aja. Jadi tidak ada pengaruhnya ke hukum kecuali dalam manusia. Kemudian untuk masalah haid ini kemudian langsung awal waktu imkanil haid wa ghalibu akhiruh. Sekarang setelah membahas ta'rifnya haid itu apa, nifas itu apa, sudah selesai. Nah, selain haid dan nifas maka disebut ada yang mengatakan dam fasad dengan dam istihadhah itu berbeda sebagaimana ma'ruf ya. Ada yang mengatakan dam istihadhah itu kalau nempel dengan darah haid maka baru disebut darah istihadhah. Kalau tidak nempel dengan darah haid maka disebut dam fasad. Seperti misalnya keluar darah tapi tidak sampai yaumun wa lailah. Kan tidak nempel dengan darah haid. Maka itu disebut dam fasad. Itu juga ada mutolak. Itu juga dam fasad karena tidak nempel dengan haid. Tapi kalau yang menempel dengan haid, misalnya haidnya sampai melebihi batas atau apa, berarti di situ ada darah istihadhahnya. Disebut istihadhah. Ada yang mengatakan tidak ada bedanya, dam fasad dan istihadhah itu satu, cuma namanya aja ada 2, gitu. Tentu cuma nama saja, ya, tidak ada pengaruhnya ke hukum, tidak ada pengaruhnya ke hukum. Kemudian labas, ya. Wallahu a'lam. Karena pembahasannya masih panjang, silakan ada yang perlu di tambahan ifadah atau ada perlu dipertanyakan. Betul. Tadi untuk masalah hewan yang haid tadi kan tidak ada hubungannya dengan hukum. Bahkan ketika ada seorang suami ta'liqu talak dengan haidnya ini hewan, tetap tidak akan tertalak itu istrinya jika hewan itu haid, kecuali kalau dia inginkan dengan maksud haid ini hewan cuma mujarrad khurujud dam, maka husulul mu'allaq, ta'liqnya hasal. Berarti kalau tujuannya adalah hukum, termasuk sumpah dengan la yahsul berarti. Enggak, kalau tujuannya hukum.
dia mentarik tolak dengan haidnya hewan. Kalau tujuannya hukum berarti sumpah dengan layak sul. Tidak, ta'liqut talak. Jadi idza hadat al-arnab fahiya talak. Thumma hadat arnab falam yaqa al-mu'allaq. Kalau itu diartikan Mujarrad khuruj jatuh talak. iya, jadi kalau diartikan haid syar'i itu. Kalau itu haid itu mana khurujud dam tetap jatuh. Berarti lughatan itu. Terus masalah yang terpotong-potong tadi, sebelum keluarnya semua bayi itu kan belum disebut wilada dan tidak ada nifas ya. Nah, dan di situ juga tidak dikatakan junub atau tidak berhadas besar tapi membatalkan wudhu. Keluar tangannya dulu ya. Yubtulul wudhu, yang kudul wudhu wala yajibu alaihal ghusul. Ada yang lain? Tafadhal. Ada faedah di syarahnya Yakut dulu mengenai ayat tentang dalil haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Al murad bil mahid ad-dam. Wa qad akhta'a man qala innahu zamin awil udu. Li qoulihi ta'ala qul Inna akhta'a wa qad akhta'a man qala innahu zamin awil udwu anggota. Liqauli ta'ala kul huwa adzan ay adzan lil mar'a wa adzan lir rajul. Zaman Waktunya haid. zaman mahid Ya, zaman. isim zaman. Wa zaman. Kul huwa adzan ay adzan lil mar'a wa adzan lir rajul. Wal mar'a hina ta'tiha al 'ada yataghayyar mizajuha. Wa ba'duhunna yamratna wa ba'duhunna tadhiqu akhlaquhunna wa qad tash'uru ba'duhunna bitagayyu wa hadha kulluhu yadullu ala dha'fil mar'ah wa huwa min madahir wa asbab tafdhilir rajul 'alal mar'ah al-rijal qawwamuna 'alan nisa wa man kabara fasawa bainahuma faqad akhta'a wal farqu kabir min haitsu takwin alladhi yusammunahu psikologi fir rajuli wal mar'a far rajul aqwa wa akthar ihtimalan wa ghairu dhalik wal haid adzan lir rajul min haitsu hirmanuhu al istimta' bi zaujatihi wa ma yusibuha min a'rad kama taqaddam wa kadzalika ma yatarattab alal wiqa min amradin khatira alaihima. Adzan zahir itu ya. Kalau seandainya dikatakan adzan itu seperti kita keluar dari setelah kamar mandi, alhamdulillah adhaba anni al-adha. Al-adha di situ ya gadurat tadi itu. Al-adha itu gadurat tadi itu. Jadi itu mayatarattab gitu fil haid tadi itu ya. Al-adha alladhi yatarattab minal haid. Tapi nafsul haid sendiri tadi itu sebetulnya ada karena damnya tadi itu juga ada karena itu kotor, najis dan kalau tidak keluar bisa sakit. Itu keluar penyakit karena itu dikatakan ala sabilis sihah tadi itu. Justru kalau tidak keluar ya berarti itu adalah sababul marad. Itu disebut ada itu. Kalau umur 20 ndak haid itu yu'tabar aib ya fil mabi'. Yu'tabar aib fil mabi'. Ama kalau ndak haid umur 20 bisa dikembalikan karena dianggap aib. Nah, kecuali perempuan-perempuan khusus itu bukan maib itu. Ya, seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra ya. Kemudian Sayyidat Maryam itu ya.
Itu bukan main itu. Mungkin biasanya perempuan yang tidak haid mandul, sedangkan Sayyidah Fatimah tidak mandul. Itu terus di situ al-aslu fil haid al-ayah wa yas'alunaka 'anil mahid al-haid wa khabar as-sahihan an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haid hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Wa fil Bukhari an ba'dihim anna bani Israil awwalu man waqa'a al-haid fihim summa abtalahu bi hadzal hadits. Wa qila awwalu man hadat ummuna Hawa lamma kasarat syajaratal hintah wa admatha qala Allah ta'ala wa izzati wa jalali la utmiyannaki kama admaiti hadhihi syajarah. Pertama Bani Israel. Pertama haid itu. Iya. Apa sih? Wa fil Bukhari an ba'dihim anna bani Israil awwalu man waqa'a al-haid fihim summa abtalahu bi hadzal hadis tadi an Aisyah tadi. Cukup ya? Ja'far ma'dzur, tak bisa hadir.